Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak peserta ta'lim rutin musalla Darul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang fikih, kelanjutan daripada ta'lim kita pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubis sholati salasatu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklif. Faslun ay hadza faslun, pasal dalam keterangan kali ini menjelaskan tentang syarat-syarat wajib sholat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus ada pada diri kita sebelum mengerjakan ibadah tersebut. Jadi di luar sholat ini. Jadi kalau syarat-syarat wajib sholat berarti sebelum kita masuk ke dalam sholat, maka sholat itu menyarankan kita harus punya ini. Kalau nggak punya ini berarti nggak boleh sholat. Gitu ya Pak ya. Jadi syarat itu sesuatu di luar sholat yang harus kita punya. Jadi sesuatu yang harus kita punya sebelum kita masuk ke dalam ibadah tersebut. Kalau sudah masuk ke dalam ibadah tersebut namanya bukan syarat, namanya rukun. Nah, kalau rukun tidak terkerjakan atau itu tidak kita jalankan, maka ibadah kita tidak sah. Gitu ya. Nah, kalau syarat itu jauh sebelum adanya rukun, jauh sebelum adanya masuk ke dalam ibadah tersebut, kita harus punya itu. Syarat-syarat wajib sholat. Kalau orang mau sholat, maka ada syarat yang harus wajib kita tunaikan. Jumlahnya 3. Ini dia gampang ya Pak ya. Saya kasih ilustrasi dulu sebelum saya masuk ke dalam perkara tersebut. Bapak mau jadi anggota legislatif, anggota DPR. Maka sebelum Bapak jadi caleg, calon legislatif, gitu ya Pak ya, maka Bapak harus punya persyaratan tuh. Satu, syaratnya punya modal sosial, kenal banyak orang. Ya kalau nggak kenal banyak orang, biar naruh banner segede-gede gambar itu harus punya syarat. Pertama punya modal sosial. Yang kedua modalnya lagi modal finansial. Modal sosialnya banyak, kenal berbagai banyak orang di setiap wilayah, di setiap kecamatan. Tapi nggak punya duit, nggak dapat duit, jadi mau ada. Ya nggak ada. Saya kan keliling majelis taklim baik. Saya 1 minggu itu hitungan saya selain bulanan itu 27 tempat yang saya datangi. 27 tempat itu kalau 27 majelis taklim saya datangi. Modal sosial banyak, tapi modal finansial ya nggak ada gitu. Ya saya tanya itu kalau jadi caleg minimal berapa duit itu? Kalau mau mati konyol 5 miliar Pak. Maksudnya mau mati konyol itu bagaimana? Nyalon dan menang 5 miliar. Jadi kalau punya duit 5 miliar nyalon pasti nggak menang. Mati konyol. Kalau mau menang minimal 15. Dan saya kalau punya duit 15 miliar, yang saya beli cendol. Kalau belum sholat itu, ya modal itu syarat itu. Syaratnya apa lagi? Warga negara Indonesia. Warga negara asing nggak boleh.
Terus minimal ijazahnya S1. Itu namanya persyaratan. Setelah diverifikasi, masuk syarat-syaratnya, baru boleh jadi caleg. Udah jadi apa belum? Belum. Baru terverifikasi. Ngerti nggak nih ngomong saya nih? Verifikasi. Ini bahasa ya susah. Nah, kalau kita mau mengerjakan sholat, maka yang harus kita penuhi 3 perkara. Kalau ini sudah ada, maka kita masuk ke dalam ibadah sholat boleh. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-islamu. Orang yang mau sholat punya wajib atau punya syarat wajib sholat itu adalah yang pertama Islam. Islam itu dibuktikan dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam bang. Sama kayak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pernah marah sama sahabat. Satu waktu Sayyidina Ali berperang, lalu Sayyidina Ali menang. Udah dari sakit itu menang. Si orang yang hampir kalah itu musuhnya Sayyidina Ali itu meludahi Sayyidina Ali 3 kali. Diludahi 3 kali. Cuy. Meludahi Sayyidina Ali. Marah Sayyidina Ali. Lalu ketika mau dipotong, mau dipenggal kepalanya, ini orang ucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awalnya mengucapkan syahadat biar kagak dipotong, biar nggak dibunuh. Tapi Sayyidina Ali dengar syahadat tuh, langsung tetap diterusin, mati. Lalu ada namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Ali, hebat gimana itu? Bagaimana? Ini orang udah mengucap syahadat, udah mengucapkan kalimat yang bahwasanya dia adalah masuk Islam. Kok masih terusin membunuhnya? Itu pura-pura atau orang? Biar kagak bunuh. Ya, sekalian aja kita tebas. Sekalian aja kita tebak. Wah nggak benar ini, nggak benar kata. Lalu datang, kita ketemu Rasulullah. Ya udah ayo. Kalau nggak percaya, diceritain kasusnya. Saya melihat orang ini udah terdesak, udah mau kalah, dia mengucapkan syahadat. Mengucapkan syahadat. Ketika dia mengucapkan syahadat, tetap saya tebar kepalanya. Saya pancung kepalanya. Kenapa? Karena saya punya keyakinan saya bahwasanya orang ini adalah orang yang termasuk pura-pura syahadatnya. Kata Rasulullah SAW begini. Ini hebatnya Rasulullah jawabnya. Apa jawabnya Rasulullah? Ya Alif, ente tahu gak Islam di orang? Gak tahu ya Rasulullah. Tapi kamu dengar gak bahwasanya mulutnya itu ngomong syahadat? Dengar ya Rasulullah. Kok hatinya gak tahu? Tapi kamu dengar ucapannya kenapa gak percaya? Kata Rasulullah, ente dengar gak? Tahu gak hatinya itu orang itu gak syahadat? Gak tahu itu. Terus kamu dengar gak dia itu ngomong syahadat? Dengar. Bukankah itu dalil petunjuk bahwasanya dia masuk Islam? Kenapa itu? Menunjukkan di sini apa namanya Sayyidina Ali disalahkan sama Rasulullah SAW. Jadi nahnu bil dhawahir. Ini usul fikih. Kalau dia bilang nahnu bil dhawahir. Kita itu menghukumi yang ada, yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat sesuatu, kita hukumin, kalau bisa. Kita mendengar sesuatu, kita melihat pekerjaan sesuatu, kita hukumin bisa. Tapi wallahu yatawallas sarair. Allah yang menghukumi hati. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan menghukum hati. Kalau ada orang datang kepada kita mengucapkan syahadat, nggak usah curiga. Wah ini kayaknya orang pengen ini. Harusnya apa namanya? Berbahagia. Kenapa? Karena kita tambah kaum muslim. Kenapa? Nahkumu bil dhawahir. Kita itu menghukumi perkara yang kita lihat. Mohon maaf ya, Bapak melihat saya di diskotik. Apa yang Bapak hukumi? Contoh, Bapak melihat saya di diskotik.
berprasangka buruk. Pasti berprasangka buruk. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan kalau dalam fikih nahkumu bil dzahir. Kita harus melihat zahir. Tapi urusan hati Allah yang tahu. Allah yang tahu. Makanya pandangan fikih dengan pandangan tasawuf kadang berbeda. Satu waktu saya pernah bercerita, dan saya nggak mengalami karena beliau wafatnya tahun 1993. Ada Gus namanya Usmik. Usmik itu putra daripada Kiai Haji Usman, pendiri Pondok Pesantren Al-Falaq. Beliau itu setiap malam itu adanya selalu di diskotik. Bahkan setiap malam Jumat dan malam Minggu itu adanya di Gambroni. Gambroni ya? Gambroni di mana Gambroni itu? Oh ya, ngomong Gambroni. Di mana? Gambroni katanya di mana? Surah. Kalau di sana semua itu boker. Boxer ya. Di Gambroni itu, di diskotik di Gambroni itu, lalu begitu. Harus setiap saat begitu. Keluar masuk, sampai pada saat itu, PBN itu bersama Tutur Ulama itu, pimpinannya itu namanya Pak Nasib, Ausyudiannya namanya Pak Nasib. Pak Nasib itu terkenal ulama kawakan, ulama alim, luar biasa alimnya. Bahkan ngomongnya apa itu kiai ini? Masa kiai masuknya anak kiai kok begitu? Padahal dia kerjakan itu bukan seperti kita. Satu waktu dihujat habis-habisan itu muslim, dihina habis-habisan, dibully habis-habisan itu kiai itu. Lalu pengikutnya yang selalu derek, yang selalu ngikut dia itu apa namanya? Kasihan gitu. Terus sudahlah, gak usah di sini gitu. Kita jangan tempat yang lain saja, ngaji di mana ya? Kata Gus apa? Sampai enak aja ngomong begitu. Yang di masjid, yang di musola pengen surga, yang di Gambroni juga pasti pengen surga. Tapi kiai mana yang berani masuk sini kecuali saya? Benar juga dipikir. Ya Allah, itu namanya Wallahu yatawallas sarab. Allah yang tahu sifat. Ternyata 1993 ini catat ya Pak. Kalau Bapak nggak percaya sama saya, cari orangnya. Boleh Bapak datang ke Perpustakaan Nasional yang ada di Salim. Itu ditulis di koran. Ada 5 koran yang nulis, tapi saya sebut satu saja. Bahwasanya di koran itu tahun 1993 Gus Mik mati, wafat. Itu yang merawat bukan kiai. Sedikit kiai yang menyatakan beliau itu kiai sih nggak terlalu banyak. Tapi yang datang itu Bremo, Mucikari, PSK, teman-teman, yang kayak gitu-gitu, Bajingan, orang-orang pada takut semua pada datang. Seluruhnya ketika diwawancara sama satu jawab pos, yang kedua diwawancara sama pos kota yang punyanya Pak Moko. Oh ya, pos kota itu dia punya. Setiap pagi dulu saya sering baca di pos kota itu, zaman saya kecil itu ada Joyo. Ada Joyo memberi. Nah itu pos kota itu. Dia tulis di situ pengakuan jujur tentang orang-orang yang pernah ditobat. Dia yang datang untuk Mucikari, Bromocora dan sebagainya, dia ngomong kalau Gus Mik wafat, kalau Kiai Amin jadi beliau wafat, siapa yang bimbing kita, yang ngajar ngaji kita tiap malam ini? Itu pengakuan bener itu, pengakuan dari para ulama. Dan berapa ribu germo yang tobat? Berapa orang PSK yang tobat sama dia? Kalau saya masuk ke situ, bukan ngebatin, ikutin saya. Waduh, udah mulai repot itu. Itu musik luar biasa, luar biasa. Kayak gitu. Nah, kalau kita melihat hukum orang itu, nahkumu bil dzahir. Makanya pandangan mata terkadang keliru, berbeda dengan pandangan hati. Kalau ada orang pandangan hatinya bersih, pandangan hatinya husnudon, pandangan hatinya benar, enggak buru-buru enggak bilang orang itu salah. Enggak buru-buru bilang salah. Bahkan lihat saya di diskotik, kalau pandangan fikih pasti sudon. Enggak sih Ustaz. Apaan itu di diskotik? Kalau baca-baca
Tapi kalau pandangannya orang yang rasih, orang yang hatinya bersih, jauh daripada prasangka, jauh daripada keburukan, dia lihat, oh si Ustaz ada di situ, jangan-jangan dia lagi dakwah. Tapi yang dia pertanyaan dakwah siapa? Nah ini luar biasa nih, Masya Allah. Ada nggak kira-kira gitu? Bapak melihat saya lagi di Pangkalan 12 nih. Saya Ustaz di sini nampaknya udah gitu. Makanya hati-hati. Pandangan kita, pandangan mata itu berbeda dengan pandangan hati. Jadi pandangan mata harus bisa diimbangi dengan pandangan hati. Pandangan hati harus bisa disetir dengan pandangan mata. Jadi harus bisa digabungkan antara ilmu hakikat dan ilmu syariat. Jangan syariatnya dimajukan, hakikatnya ditinggalkan. Jangan hakikatnya paling depan, tapi syariatnya ditinggalkan. Nanti ngawur. Nah, makanya ini yang pertama adalah Islam. Islam itu syarat wajib sholat. Jadi Bapak kalau mau sholat wajib masuk Islam dulu. Masuk Islamnya bukan basa-basi, masuk Islamnya dibuktikan dengan mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus dibuktikan. Setelah dibuktikan dengan kalimat syahadat, maka boleh melaksanakan sholat. Jadi ini mengecualikan orang-orang yang tidak Islam. Mengecualikan pertama orang kafir. Kafir itu jenisnya macam-macam. Ada kafir asli. Kafir asli itu adalah kafir yang memang dari awalnya lahir dia udah nggak memeluk ajaran agama Islam. Contohnya si Fulan bin Fulan lahir dari rahim orang-orang Nasrani, dari orang-orang Yahudi, dari orang Buddhis, dari orang Hindu misalnya. Maka dia dikecualikan, walaupun dia kullu maulidin yuladu ala fitrah, walaupun dia fitrah, walaupun dia ini, tapi nanti dewasanya dia pasti akan mengikuti agama bapak ibu. Maka mengecualikan orang kafir asli, kafir yang memang dari awal sudah tidak memeluk ajaran agama Islam. Ada lagi jenis kafir, namanya kafir harbi. Kafir harbi ini adalah orang-orang yang tidak memeluk ajaran agama Islam plus memusuhi orang Islam. Jadi orang-orang Islam dimusuhin. Kita di Indonesia ada orang kafirnya misalnya. Orang kafir itu di luar Islam. Jangan ada yang ngomong kafir. Ya kafir itu ya memang orang di luar ajaran agama Islam. Cuman kalau ada tetangga kita yang memang bukan agamanya Islam, Islami misalnya Hindu, kafir lu. Gak usah. Nanti sakit hati dia. Sakit. Kita tahu dia kafir, udah diem aja. Ya nasrani lah. Ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, nasrani misalnya. Kafir lu, kalau bakal masuk surga. Oh sombong luar biasa. Ih, masya Allah. Ada kayak gitu. Banyak. Hati-hati. Kalau Imam Sufyan as-Tsauri, Imam Ghazali dalam kitab tasawuf, bahkan orang kafir saja masih dianggap positif sama Imam Ghazali. Bahwa ini jangan-jangan nanti si kafir itu sebelum dia mati, sebelum dia wafat, dia itu dapat hidayah. Dan dia mendapat hidayah dari masuk surga. Jangan-jangan kita yang awalnya Islam, kok tiba-tiba di akhir hayat kita suul khotimah. Jangan-jangan dia lebih baik daripada itu. Imam Ghazali, makanya sama orang kafir juga kalah. Kalau kita kan kafir sama kafirnya, jangan kafirnya anjingnya kita injak. Mau diinjak, pokoknya nggak belakang lihat. Ya Allah, bahaya. Hati-hati. Imam Ghazali itu. Nah, berarti mencari orang kafir. Ada kafir yang namanya kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang yang tidak memeluk ajaran agama Islam, tinggal dalam mayoritas Muslim, tinggal dalam negara Muslim, tapi tidak mau bayar pajak, bahkan memerangi orang Islam. Maka halal darahnya. Boleh kita perangi kalau dia merangi kita, tapi dengan catatan dia menentang pemerintahan yang jadi apa ya? Itu kafir harbi. Yang kedua, lawan daripada kafir harbi adalah namanya kafir
tapi mau bayar pajak. Taat kepada pemerintah, bayar pajak. Taatnya kepada pemerintah dibuktikan dengan bayar pajak. Lalu tidak memusuhi orang Islam, maka orang kafir dhimmi itu haruma dimauhu, haram darahnya, diharamkan darahnya untuk ditumpahkan ke bumi. Bahkan hak-haknya sebagai tetangga kita wajib terpenuhi. Mohon maaf, kalau bapak diundang sama orang-orang yang kafir dhimmi, wajib datang. Dikasih makanan, wajib terima. Kalau dia sakit, wajib jenguk. Harus jenguk. Itu namanya kafir dhimmi. Jadi haram darahnya, hak-haknya harus terjaga. Wah, luar biasa ini. Mohon maaf Pak, di Indonesia orang di luar ajaran agama Islam, saya mau mengubah bapak nih. Di Indonesia, orang-orang yang di luar ajaran agama Islam bayar pajak apa enggak? Jawab, bayar pajak apa enggak? Maka haram untuk dibunuh. Wajib dihormati sesama tetangga. Kalau sakit, kunungin, jenguk. Itu ya Pak. Kalau kita dikasih makan, terima. Kan gitu. Paham kan nih? Coba kalau ada orang, kalau ada orang kafir di luar kita, Nasrani sakit, jenguk apa nyuburin? Mampus. Nyuburin apa? Padahal kafirnya dhimmi. Dhimmi itu haknya sebagai tetangga wajib terjaga. Darahnya wajib itu ditumpahkan. Ini sabda Rasulullah, bukan yang saya nggak ngomong. Yang ngomong Rasulullah. Man adza dhimmiyan faqad adzani Rasulullah. Wa man adzani faqad adzahullah. Wa man adzahullahu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menyakiti dhimmi, menyakiti kafir dhimmi, kata Rasulullah, faqad adzani, maka dia lagi nyakitin saya. Saya itu maksudnya Rasulullah. Wa man adzani faqad adzahullah. Kalau nyakitin saya, maka nyakitin Allah. Kalau nyakitin Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan masuk neraka, pilih pintu yang mana. Rasulullah. Maka kafir yang ada di Indonesia itu karena bayar pajak. Dia bayar pajak bumi bangunan, bayar pajak kendaraan. Kalau dia belanja, dia juga bayar pajak. Kalau dia makan di restoran, kena pajak juga. Pajak apa kalau restoran? PPH. Bayar pajak itu. Maka karena dia taat kepada pemerintah Indonesia, di samping dia taat, dia tidak memusuhi kita. Jadi kita nggak ada kan orang Nasrani nyerang kita, nggak ada ya? Ada nggak nyerang kita? Nggak ada. Merangi kita nggak ada. Yang bohir saja yang bohir. Ada. Kalau dia punya misi, untuk mengkristenkan orang-orang yang ada, ya wajar. Kita juga kan punya misi mengislamkan orang Kristen. Ya enggak? Jangan lupa tuh, jangan lupa. Kita juga misionaris. Siapa yang nggak ingin agama kita kuat? Siapa yang nggak ingin jumlah teman kita lebih banyak lagi? Bahkan kita harus mencari masa. Zamannya Wali Songo, Pak. Wali Songo itu misionaris. Tanpa perang, mohon maaf ya Pak, tanpa perang, tanpa pertumpahan darah, yang namanya Wali Songo mampu membawa orang-orang Hindu Buddha masuk Islam 90%. Kenapa? Karena misionaris. Saya kasih tahu. Kenapa misionaris? Coba lihat babat yang ada di Tuban ini, babat tanah Tuban. Yang namanya Sunan Bonang itu kenapa bisa diterima, Pak? Karena orang-orang Tuban itu pada saat itu sakit kolera. Di samping kolera dia mencret-mencret, itu apa namanya? Diare. Ternyata orang-orang Tuban belum punya tempat buang air. Datang Sunan Bonang, selain dia bikin kesenian yang disenangi oleh orang-orang Tuban pakai bonang itu kentongan Pak, kentongan alat musik. Tapi dia memberikan apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Kamu butuh apa? Butuh WC, dikasih WC. Sorokan dibersihin sama dia. Enggak makan, dikasih makanan. Ya orang dikasih makan kan malah dilakar, dia mau. Jadi yang sama ini kalau nggak salah
Mapos, Perwi bawa kesehatan. Terus kita disuntik, dikasih apa namanya, Indomie. Oh itu wajar. Lagi lapar dosa-dosa di mau. Lalu itu terus. Apa yang demo sama yang ngasih Indomie? Yang demo sama yang ngasih Indomie namanya. Ayo jawab. Mana ngasih Indomie? Maaf ya Pak. Saya. Kemarin saya di Pondok Pesantren Sukabumi itu di tempat saya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin, amin.